Kawan baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Masih tentang pemilihan gubernur Jakarta yang semakin ramai dan tentang penyebab rebutan Ridwan Kamil antara Partai Gerindra dan Partai Golkar. Golkar menghendaki agar Ridwan Kamil tetap maju di pemilihan gubernur Jawa Barat saja, karena peluang menangnya memang Kang Emil ini cukup besar. Tetapi Partai Gerindra menghendaki Ridwan Kamil menjadi calon gubernur di Jakarta saja untuk menghadang Anies Baswedan. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kedua partai ini tertarik mendorong Ridwan Kamil? Yang satu harus pindah ke Pilgub Jakarta, yang satu mempertahankan di Jawa Barat. Kira-kira menurut Nur Islam Channel, analisisnya begini. DKI Jakarta dan Jawa Barat ini sama-sama penting, ya. Yang satu ibu kota negara yang juga sudah akan pindah ke Nusantara, tetapi sebagai kota perekonomian dan kota metropolitan terbesar di Republik ini, tentu pertarungan Pilgub atau siapapun menjadi gubernurnya itu tetap seksi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi terbesar di dalam memiliki daftar pemilih tetap atau jumlah pemilih. Ya, setidaknya ada 3 jumlah pemilihnya yang terbesar, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, tentu saja jumlah pemilih terbesar ini, siapapun yang jadi gubernurnya, itu tetap seksi secara politik. Ya, selain itu, Jawa Barat dengan jumlah pemilih kurang lebih 35,7 juta suara, itu merupakan lumbung suara baik di pileg, pemilu, maupun pemilu pilpres. Ya, 35, juta suara dengan 11 daerah pemilihan kursi DPR. Jumlah kursinya dari 11 dapil ini adalah 91 kursi. Ya, itu Jawa Barat. Sementara DKI Jakarta, kalau total pemilih tetapnya itu 8,2 juta, tetapi di dalam 8,2 juta itu ada pemilih yang berada di luar negeri, kurang lebih 1,7 juta. Jadi untuk pemilihan DKI, yang jumlah pemilih yang ada di luar negeri itu dia tidak ikut pencoblosan untuk pemilihan gubernur. Jadi 8,2 dikurang 1,7 juta itu. Itulah jumlah pemilih pemilihan gubernur. Berapa dapil kursi DPR di DKI Jakarta? Hanya 3 saja, dengan total kursi yang diperebutkan itu 21 kursi. Jadi kalau Jawa Barat 91 kursi DPR, DKI Jakarta atau DKJ Jakarta itu 21 kursi DPR. Nah, itulah kenapa Gerindra itu justru menarik Ridwan Kamil ke Jakarta, bukan semata-mata karena disurvei ia merupakan salah satu calon terkuat untuk calon gubernur di DKI Jakarta. Semata-mata menurut Nur Islam Channel itu bukan hanya itu, tetapi juga ada maksud yang kedua, yaitu apabila Ridwan Kamil ditarik ke Pilgub Jakarta, maka Deddy Mulyadi yang dulu merupakan kader Golkar dan bekas Bupati Purwakarta, yang sekarang aktif menjadi kader Gerindra, itu memiliki peluang terbesar untuk bisa menjadi gubernur di Jawa Barat. Jadi kalau Ridwan Kamil ke DKI, menurut Gerindra, Deddy Mulyadi akan menjadi ikon untuk membangun kebesaran Partai Gerindra di Jawa Barat tuh. Ya. Sementara Golkar sejauh ini, Ridwan Kamil merupakan ikon atau tokoh atau sosok
ya yang menjadi penarik suara bagi Partai Golkar di Jawa Barat. Selama ini atau di dalam beberapa kali pemilu, Jawa Barat itu merupakan provinsi yang menyumbang kursi DPR relatif itu banyak untuk Partai Golkar. Dan apabila ada seorang tokoh sekaliber Ridwan Kamil menjadi gubernur di Jawa Barat dan ia dari Golkar, maka bukan tidak mungkin Golkar akan merajai kembali ya perolehan kursi DPR dari ya tanah Pasundan ini, dari Jawa Barat ini. Nah, sementara Gerindra juga berminat apabila Deddy Mulyadi menjadi ikon dan sosok menarik bagi orang Sunda di Jawa Barat ya atau para pemilih di Jawa Barat, maka diharapkan Deddy Mulyadi dan Gerindra itu bisa memperoleh efek elektoral yang besar di dalam setiap pilkada atau pemilu di 2029 mendatang. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat Golkar agak menahan diri untuk merestui Ridwan Kamil maju di Pilgub di Jawa Barat. Nah, ini belum akan berakhir. Dari diplomasi yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto maupun Pak Doli Kurnia Tanjung, maka mereka ingin mengevaluasi sendiri. Tapi kalau bahasa mengevaluasi itu, mereka sebenarnya dalam tanda kurung itu ya lebih ya menginginkan Ridwan Kamil maju tetap di Jawa Barat dengan peluang menang yang besar. Setelah menang, ia menjadi ikon penarik suara untuk Partai Golkar di Jawa Barat. Nah, kita akan lihat hasil ya pertarungan atau rebutan Ridwan Kamil dalam beberapa minggu mendatang sebelum pendaftaran pemilihan gubernur yang konon katanya sekitar tanggal 26 atau 27 Agustus ya atau akhir Agustus. Maka hasil akhirnya begitu. Apakah kemudian Golkar mengalah melepas Ridwan Kamil ke Jakarta, atau Golkar tidak mengalah mempertahankan Ridwan Kamil untuk maju menjadi gubernur di Jawa Barat yang peluang menangnya memang cukup besar. Sementara kalau masuk di DKI Jakarta melawan Anies, itu peluang kalahnya itu juga cukup besar apabila Ridwan Kamil coba-coba untuk bertarung melawan incumbent seperti Anies Baswedan. Itulah salah satu alasan kenapa Ridwan Kamil diperebutkan. Nah, berikutnya kita akan menghitung ya di part keduanya itu nanti kita akan menghitung berapa sih perolehan Partai Gerindra kursi DPR-nya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu di Jawa Barat dan juga Golkar. Demikian kawan baik. Terima kasih.